Bapak Martin Rantai Tondok. Berikan aplausan yang meriah buat Pak Martin. Yang saya hormati Bapak Jenderal Kala Lembang yang merupakan calon ya sudah bisa dibilang caleg DPR RI dari Dapil 3. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu peserta sosialisasi, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pertama-tama saya selaku Ketua Partai Demokrat Toraja Utara yang merasa terhormat diundang oleh Bapak Jenderal sebagai caleg kita di Dapil 3, dan karena kemarin Pak Jenderal menelpon saya, ya, jadi dari kami pengurus DPC ini Pak Jenderal mungkin baru ada 10-an yang hadir dari jumlah total pengurus kalau ke tingkat kabupaten 88 orang Pak. Jadi tapi sudah hampir terwakili semua, ada wakil ketua, ada wakil sekretaris, ada bendara umum, ada direktur eksekutifnya, dan beberapa ketua PAC Kecamatan Kesus di lokasi ini hadir juga saya lihat. Kecamatan Rantepo ada anggota Dewan satu yang hadir dari daerah Marupu, ada juga dari mantan camat dari daerah Dapil di atas Pak. Ya baru ini yang hadir Pak, karena ya tiba-tiba sebagaimana kita ketahui di Toraja sekarang udah tua cara-cara baik Rabu Solo maupun Rabu Tuka. Kemudian kami juga sampaikan selaku Ketua Partai Demokrat, ya pada mungkin 3 minggu yang lalu juga kami dikunjungi oleh salah satu caleg kita juga, Ibu Dewi Pasande, dan ya bertemu dengan kami ya sebagai institusi. Ya tentu kita dorong semua untuk ya bisa mendapat kursi, karena berdasarkan analisa banyak teman dan banyak pendapat, karena sekarang kan sudah tergambar caleg-caleg kita walaupun baru daftar sementara. Ya anak kota bukan saya bilang ini, bukan klaim saya, semua peluang kita orang Toraja untuk DPR ini mungkin Demokrat waktu diharapkan, karena berdasarkan kriteria susunan caleg-caleg, banyak caleg-caleg kita yang incumbent dan menurut pendapat orang, bukan pendapat saya, ya kurang partner yang kuat. Jadi ya ini sehingga harapan orang bahwa kita berharap Demokrat ini yang bisa mewakili orang Toraja, dan ya tentu kita berharap Pak Jenderal ini, karena Pak Jenderal ini beliau adalah teman saya juga dan sekaligus bos saya. Karena kalau saya ke Jakarta selalu kita ketemu di Kementerian Agraria BPN, bahkan Pak Kapolri sering kita ketemu sama-sama di sana dengan beliau, yang Pak Jenderal Bambang, Pak Wali Kota Solo ya, Pak Rudi. Jadi beliau ini jaringannya kalau nasional yang kita tidak ragukan, dan kalau kita objektif betul dari semua ya calon-calon, ya kalau kita menjadi pemilih cerdas semua, saya kira ya kita harus objektif ya. Beliau lah yang sangat pantas untuk menjadi aspirasi nasional, dan saya kira ya mungkin kita baca di medsos di mana-mana beliau kalau ada masalah turun di lapangan, dan tidak susah beliau turun karena jaringannya sampai di polsek kan. Bagaimanapun kalaupun namanya jenderal itu ya walaupun pensiun tetap ya kesatuan kan tetap itu. Jadi saya kira Pak Jenderal selamat datang di Toraja Utara. Ya semoga ya perjuangan Pak Jenderal tentu dengan dukungan kita semua ya bisa diberkati oleh Tuhan,
tapi yang namanya pertarungan ya tentu harus ada perjuangan yang kuat, dan kami tentu selaku dari institusi Partai Demokrat akan mendekap penuh ya, karena kalau kita lihat potensi kita di sini Pak Jenderal mungkin lebih tahu karena data-data dari Polri ini di Toraja ini berdasarkan DPT yang sudah ditetapkan ini, 2 kabupaten ini sekitar 370.000 pemilih. Nah, di Luwu Raya berdasarkan hasil pemilihan tahun yang lalu, suara Ibu Lili Salurapa sekitar 205.000-an. Jadi kalau menurut saya ini kan potensi juga untuk, apalagi Pak Jenderal ini orang Toraja, orang Luwu Raya juga, sangat peluangnya. Tinggal teman-teman tim ini ya, kalau kita bekerja keras dan Tuhan bukakan jalan, saya kira tidak ada yang mustahil, karena itu tujuan kita untuk memperoleh pemilu kesenangan itu kan untuk daerah kita. Saya kira mungkin sementara Pak Jenderal dari kami dari pengurus DPC Toraja Utara Pak siap membackup Pak Jenderal untuk ya, kita perjuangkan untuk kalau kita tadi sebagaimana saya bilang tadi bahwa berdasarkan analisa banyak orang bahwa berdasarkan konstelasi caleg-caleg pada masing-masing partai ya, menurut orang Demokrat saja yang diandalkan bisa ini, yang lain-lain katanya, tapi ini karenanya intern ke dalam ya kecil peluang berdasarkan ya karena dikira untuk caleg-caleg dalam partai, jadi bisa mau ya katakanlah contoh Mas, bukan kita ini kan ini of the record ya Sarce tak guna tamas ya kobu soalnya apa yang dari Jakarta itu Pak yang dari PD itu Pak Tandiani, nah itu kan sekitar 50.000 suara itu. Untuk suara masuk DPR itu minimal 100.000. Nah kalau ada yang dapat 60.000-an lalu tidak ada tambahan kan saya. Jadi ini hanya untuk pendorong saja untuk kita bisa menganalisa bahwa ya tentunya ini juga bagi tim untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ya, ini para kita dukung yang punya peluang, jangan kita dukung yang tidak ada peluang. Katakanlah mungkin tahun ini malah nabeng suara ya, daerah lain yang masuk itu yang kita harus ini, dan saya kira tugas kita tim dan partai untuk mensosialisasikan kepada masyarakat kalau ini sembarang Muhammad Pilda kok mimpi leton atau ya tuh mati atau ya tuh kendek. Jadi saya kira ya itu Pak kita untuk sementara yang kita ini, sekali lagi kami dari partai siapa untuk kapan saja koordinasi apa kami siap. Saya kira sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kurang semangat Pak Pusnya. Sekali lagi. Ya, baiklah, terima kasih Bapak Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Toraja Utara yang telah menyampaikan sambutannya buat kita semua pada pagi hari ini. Lanjut kita akan yang dinantikan. Berikan aplaus sekali lagi sebelum kita sebut namanya. Ya, sambutan dari Bapak Dr. Andus Frederick Kalalembang, calon anggota DPR RI Dapil 3 Sulawesi Selatan. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPC Demokrat Bapak Dr. Martin Dondok SHMU. Beliau ini apa yang disampaikan saya kenal persis. Kita sering kumpul, temannya kita di Jakarta dengan Pak Sigit, dengan Kapolri
Polri, kita biasa di BPN, karena beliau ini pakarnya di BPN. Banyak membantu saya juga di tanah-tanah saya kemarin itu yang tidak bisa keluar, yang bisa sertifikat, akhirnya dengan bantuan Pak Martin ini bisa selesai. Yang saya hormati tokoh agama, Bapak Pendeta, Ibu, tokoh-tokoh masyarakat, saya tidak sebutkan satu persatu, dan pengurus DPC Demokrat, terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Memang undangan yang saya sampaikan terbatas karena saya tahu yang datang ini adalah semua tokoh. Kalau saya istilahkan itu mesin pencetak suara. Jadi inilah mesin-mesin yang kita mohon bantuan untuk menggerakkan. Karena memang terus terang bahwa kita akan mencari suara itu cukup banyak dan cukup luas di 9 kabupaten kota, mulai dari Pindrang sampai ke Luraya. Partai yang saya pakai sebagai kendaraan adalah Demokrat. Saya kira mungkin yang hadir juga di sini berbagai ada bendera lain, tapi itu adalah satu alat kendaraan yang kita pakai. Tapi percayalah, persaudaraan kita itu tidak bisa kita lepas. Karena kenapa? Sebelum kita dapat partai saja kita sudah bersaudara. Jangan karena beda bendera kita bermusuhan. Ya, banyak saya lihat seperti begitu. Saya kemarin hadir di sana, ada dari Gerindra juga, ada dari PDI. Saya di Makale kemarin di Hotel Pantan. Memang ya disampaikan kita datang sama keluarga. Nah ini dan kita dukung kalau bukan keluarga. Sampai mulai kita kalau bukan keluarga. Ya, jadi saya terus terang, orang telepon saya apalagi pakai bahasa Toraja. Itu adalah bagian saya tidak kenal. Tapi saya merasa orang Toraja dan saya bangga jadi orang Toraja. Saya terakhir adalah sebagai Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla, pangkat Inspektur Jenderal Polisi. Kemudian anak saya 3 orang. 1 selesai kemarin studinya di UI, kemudian mendapat istri sama-sama juga dari Toraja, menyelesaikan pendidikan di ITB. Anak 2, kemudian anak saya kedua Putri, ya dia juga menyelesaikan studinya di ITB. Kemudian anak mantu saya juga orang dari Sadan, ya Pengsiluran, ya kemudian tugas di Kasat Reskrim di Bangka Belitung, anak 1. Dan kemudian anak saya bungsu sekarang Taruna Akademi Kepolisian tingkat 3. Ya puji Tuhan tahun depan selesai dan dilantik menjadi perwira polisi. Itulah yang keluarga saya. Kemudian setelah pensiun, saya banyak teman-teman yang mengajak saya sebagai komisaris di beberapa kapal tanker. Kemudian di kapal ikan, kemudian saya juga ada peternakan ayam. Ya, mungkin ayam saya satu kandangnya itu sekitar 50.000 ekor. Jadi kalau 4 kandang itu 200.000 ekor. Nah kemudian saya juga banyak mengarahkan masalah peternakan babi, cuma memang kena penyakit babi. Banyak sebenarnya pertanian, saya senang dengan hal-hal itu. Kemudian juga saya juga ada sedikit kerjaan di Sulawesi Tenggara, yaitu tambang nikel. Ya kita
kita pekerja lah di sana. Artinya cukuplah untuk kita hidup bersama anak cucu kita. Sebenarnya kenapa saya masuk ke partai, ke dunia politik? Karena tangan saya sekarang sejak pensiun itu agak pendek, agak kurang menjangkau untuk membantu saudara saya. Saya kadang kecewa. Saya juga bagian dari kekecewaan itu. Saya minta bantu orang yang benar-benar tidak bisa dibantu. Saya katakan tolong dibantu ini. Masalah tanah, masalah pertikaian, masalah dan sebagainya. Tidak semua bisa saya bantu. Kalaupun ada yang terbantu seperti di Morowali yang seperti tadi disampaikan Pak Tua, kemudian ada juga yang di Jepara. Dari mana itu asalnya? Padang. Ini sudah tidak bisa dipulangkan karena dari tubuhnya itu sudah hancur lah. Disiram aja formal itu. Cuma saya bilang paksakan sama Polres, pokoknya kamu harus pulangkan ini. Karena kenapa? Malam jam 12 malam itu Pak Lembang telepon saya dan bicara sama ibunya. Hanya ibunya saya tidak bisa. Om Jenderal tolong pilih ke anakku teh, bisa Pak Sule. Saya tidak bisa. Saya terpukul kalau saya tidak bisa bantu. Akhirnya saya berusaha, saya telepon Kapolresnya, saya telepon Kasat, saya bilang bagaimana caranya kamu siasati orangnya bisa balik. Karena kita orang Toraja itu bisa saja itu sudah kita syukuri bahwa anak kita pergi dan kembali. Dia ke laut, baru 1 kali kirim gaji, tapi kecelakaan kapalnya tenggelam dan dia ditemukan di Laut Jawa di Jepang. Kita bagaimana mensiasati supaya tidak mabau. Saya bilang 1 jam sebelum berangkat saya telepon anggota di bandara, kamu masukkan kargo, ya, kamu kasih tahu bahwa ini ponakan saya. Dengan cara apapun, berantem di sana saya bilang. Kamu punya senjata, punya Pak. Ya kamu bela, kamu jaga itu saya bilang. Itu warga saya. Harus kita begitu. Sampai dia terbangkan dan sampai di Toraja. Kemudian ada yang dibunuh di mana di Jakarta, dipotong. Saya telepon sama direkturnya. Ada yang dibunuh digantung di mana Bandung dan beberapa lagi. Tapi ada juga yang saya minta bantu tidak dibantu. Ya termasuk yang ada di Toraja. Tapi saya bilang tidak apa-apa. Tangan saya kurang panjang mungkin untuk bisa. Makanya saya kadang-kadang di mana saya harus masuk. Dan saya katakan saya akan masuk melalui Partai Demokrat. Jadi saya katakan jangan lihat partai, tapi lihatlah orangnya. Ya. Karena kita semua ini berbeda partai. Jangan kita terlalu ini. Saya dengan Pak Ibu kita di Demokrat bisa besok tidak lagi. Iya kan? Coba lihat Pak Ahok. Ahok itu kan dari Gerindra tidak PDI. Itulah kepentingan, itulah politik. Ya, tapi saat ini adalah Demokrat. Saya tahu, makanya tadi saya belum masuk, saya pelajari, saya baca di mana itu. Nah terus terang tadi Pak Ketua bilang kalau dibanding dengan PDI, bukan saya bilang apa, untuk di dapil saya ya, dapil 3 itu Demokrat di atas, baru PDI. Nah di situ saya baca, kemudian siapa kandidat, siapa ini, kan kita mau menang. Ya, dan saya mau menang, dan saya mau dulu. Mudah-mudahan Tuhan tolong saya sesuai background saya duduk di Komisi 3. Di Komisi 3 di situlah tempatnya untuk kita bisa bertempur, tempatnya untuk kita bisa membantu segala lini. Karena kalau kita bicara masalah hukum dan keamanan, tidak ada orang yang tidak ada orang tidak berhubungan dengan hukum. Siapa saja. Makanya prioritas pertama kan saya perbaiki adalah Toraja sebagai kota pariwisata Indonesia.
Dulu tahun 80-an, siapa yang tidak kenal Toraja? Orang hanya tahu Toraja, Bali, Toraja. Sekarang jangankan 2 besar, 10 besar destinasi pariwisata Indonesia saya tidak masuk. Kenapa kita lihat? Coba kita lihat objek-objek wisata kita. Ya, saya tidak tahu sekarang negeri atas awan. Saat saya pergi di sana, airnya susah, jalannya sempit, tidak nyaman, tempat-tempat objek-objek wisata lain. Padahal kalau kita tahu, kalau kita bahwa inilah satu-satunya yang bisa kita jual adalah wisata, kenapa tidak itu yang kita prioritaskan? Selektif prioritas. Kita akan ke sana semua. Sehingga masyarakat yang datang, kementerian kemarin saya nggak tahu jadi lah. Bahkan Kementerian Pertanian mau datang di sini. Wah, saya nggak mau jatuh sama menteri. Padahal kalau datang, bawa dia pegawainya, bawa dirjen semua, kementerian semua, ratusan. Kalau datang seluruh Indonesia di sini, full in hotel. Ya. Dan mereka kembali, dia akan bercerita bahwa, Toraja begini. Tapi kita harus juga memperbaiki kita di objek-objek wisata ini. Kuncinya adalah pusat dan daerah. Daerah sudah memperbaiki bagaimana kebijakan di pusat. Karena kalau masuk 10 besar destinasi, sebelum saya pensiun, saya mengharapkan kita merancang bagaimana keamanan yang masuk 10 destinasi. Kalau ada dia lautnya, kita siapkan nanti di situ speedboat kapal, kemudian kita siapkan kinai, kemudian kita siapkan helikopter dari udara, dan kemudian kita siapkan anggota Pamofit untuk menjaga objek-objek wisata yang ada di sini. Kita siapkan. Siapa yang kenal sekarang Labuan Bajo? Siapa yang kenal dulu? Nah, di luar orang hanya kenal di Indonesia itu di mananya Toraja, dekat mana dengan Toraja atau Bali. Sekarang boro-boro. Siapa yang memperbaiki? Kita semua. Tetapi ada yang kita usung ke pusat untuk bisa bersuara. Saya tahu jalannya. Bukan masalah kita bilang blueprint. Orang kita ini pandai semua. Cuma masalah kebijakan yang bagaimana supaya bisa kita atur. Bagaimana kementerian, bagaimana di sini pemerintah daerah. Ya kan? Kalau mungkin sekarang saya ngomong, emang dia bilang kamu siapa? Ya. Saya bukan ke DPR sana itu mau mencari, sama dengan beliau. Beliau mau masuk juga di DPR tingkat 1. Tidak ada, semua sudah lengkap, sudah selesai. Ada hotel, ada apa. Kan kita punya niat, kita punya bagaimana kita membangun Toraja kita ini. Sehingga saya bisa siap tidak. Ada tingkat 1, kita di tingkat pusat. Kita mendengarkan bagaimana kebijakan yang paling besar pada di Senayan. Karena saya pernah juga merasakan, saya Kapolres. Begitu teman-teman kita dari Senayan datang, dari Komisi 3, kita Kapolres sampai untuk ketemu, untuk sharing, untuk titik ini, mohon bantuan daerah dan sebagainya tentang keamanan. Jadi saya tahu, saya pas. Nah kalau kita sudah pegang di pentolan, maaf aja. Apalagi pemerintah daerah. Saya pernah Kapolres, saya tahu. Itulah kita masuk dari jalur hukum. Tidak bisa kita cuma ribut, hantam di koran, di media. Kenapa ini, kenapa ini. Yang ada satu, emang kamu siapa? Kita mau bikin apa? Itulah yang saya punya kerinduan. Pertama untuk bagaimana membangun Toraja yang lebih baik. Karena
kalau sudah masuk pariwisata, semua akan masuk. Orang akan berbondong-bondong ke Toraja, baik Toraja, Tanah Toraja, Toraja Utara. Hotel akan penuh, yang tadinya cuma 1 hari tambah 2 hari. Ya. Objek-objek wisata orang datang cuma 2 jam, 3 jam, bisa 1 hari. Menghabiskan uang di sana karena merasa nyaman. Dari cuaca, udara saja sudah menguntungkan, alamnya sudah menguntungkan, budayanya apalagi. Kenapa tidak bisa kita majukan? Karena tidak ada orang-orang yang mau menyelamatkan. Semua kita mau. Semua anggota dewan yang dulu di atas mau. Yang persoalannya adalah tidak mampu. Tidak ada jaringan, tidak ada pengalaman. Apalagi ada ibu rumah tangga yang mau duduk bagaimana? Apa yang dia mau buat di atas? Yang tadi Pak Ketua bilang sayang buang-buang suara. Apakah dia naik? Kalaupun dia naik, apakah dia bisa berbuat? Sayang saya bilang. 1 kursi, 2 kursi untuk kita yang bisa kita menyuarakan. Terus kita mau bisa dibeli dengan uang 100-200 ribu. Ya wajar dong kalau dia nggak mau dengar kita. Om kita sudah bayar. Apa kita mau dijual? Beginilah daerah kita. Saya sangat prihatin dan kita semua tentunya seperti itu. Itulah yang mendorong saya supaya saya begitu. Saya bagian dari kekecewaan itu. Tidak bisa lagi membantu, tidak bisa. Kejadian di Morowali kemarin kan Pak Ketua sampaikan. Itu sempat ribut. Masyarakat kita di sana Toraja sudah mau serbu membakar kantor tempatnya almarhum itu bekerja. Datang ke Polres, datang ke Polsek. Menuntut kenapa ini tidak bisa terungkap. Saya telepon ke Polres ini. Pak Kapolres cepat diungkap. Ini kalau tidak ini jadi masalah baru. Bisa masalah antar etnis. Kenapa? Karena rumah kantor itu adalah asli orang Morowali yang punya. Disewa oleh perusahaan. Saya telepon sama warga di sana. Karena hotel saya juga ada di Morowali. Saya ini bagian dari pariwisata juga. Jadi pas. Hotel saya juga ada di Sorako, di Mali, di Lombok Timur. Ada di Pendoro. Saya tahu. Saya kira juga Pak Ketua, Pak Mapten juga tahu hotel sekarangnya Senin Kamis ada tamu, ada tinggal. Nah, ribut masyarakat sudah mau serbu, sudah dibakar sebagian itu bangku-bangku di dalam. Saya telepon Kapolres. Saya sengaja rekam itu supaya memperdengarkan kepada masyarakat kita yang Toraja yang ada di Morowali bahwa ini sudah tertangkap. Kalian mundur. Saya rekam sama Kapolres. Bukan saya bilang apa-apa, tidak. Inilah saya katakan bahagian dari politik. Orang kan saya lihat sepele. Mungkin orang pikir ngapain nggak mau telepon direkam. Bukan karena saya mau cari ketenaran, tapi itulah strategi saya. Bagaimana untuk meyakinkan masyarakat kita di sana supaya tidak dia bakar. Ketuanya ikan di sana sudah telepon, Pak tolong Pak ini, masa sudah membakar di kantor. Kalau dia bakar, terjadi perkalian antara suku lain. Dulu pernah terjadi. Saya rekam, saya telepon, saya kirim ke ketuanya ikat di sana. Saya bilang ini sudah tertangkap. Kalian mundur. Kalau tidak mundur, saya tidak mau tanggung jawab lagi. Dia kirim, Pak sudah mundur semua Pak. Padahal sebenarnya sejatinya itu belum ditangkap. Tapi sudah akan ditangkap.
Kan perlu pembuktian. Polisi juga nggak sembarangan menangkap orang kalau tidak ada dua alat bukti. Tapi dia sudah yakinkan, saya sampaikan ke Polres, kamu yakin tak yakin Pak sudah ada dan sebagainya. Cuma kita lengkapi dulu. Setelah saya nggak apa-apa, saya rekam, kamu ngomong saya rekam. Saya kirim kepada saudara kita. Mundur. Bayangkan kalau dia bakal melakukan terjadi perkelahian kasus. Merembet ke tempat yang lain. Itulah Bapak sekalian, makanya saya dengan peluang yang ada, dengan pengalaman, networking, saya mohon doa restu, saya mohon dukungan, supaya saya bisa duduk di atas, dan kursi yang di atas itu tidak sia-sia. Ada orang, tapi tidak ada suara. Sayangnya, kita lihat seperti kami. Saya bukan dibilang saya mau cari kerjaan. Untuk apa saya mau cari kerjaan? Saya sudah banyak pekerjaan. Saya tidak lebih lah, tapi cukup lah. Saya tidak sombong. Makanya saya cerita tadi itu supaya ibu tahu saya siapa. Bukan saya pencari pekerjaan untuk kesana. Tidak. Anak saya jadi semua. Tidak ada juga yang merepotkan saya. Saya tinggal 2 orang. Anak saya kok sudah jadi anak negara. Anak saya 2, 1 jadi kasat reskrim. Anak saya 1 jadi pengusaha properti. Saya tinggal cek. Udah masuk belum? Udah Pak. Udah bekerja bagaimana? Udah. Saya main di Bali, saya main di sini. Tapi saya masih punya harapan besar. Mungkin Bapak Ibu banyak lihatlah, banyak orang-orang toko-toko yang mengasangi toko. Bahkan kita lihat bahkan sekarang pecah belah, ada PMT, ada ikat. Buatlah pecah-pecah di mana-mana, buat PMT, ya sudah ada ikat, buat lagi PMT. Apa tujuan kita sebenarnya? Apa yang mau dicari? Mau cari ketenaran kan? Kan sudah ada ikat kan? Ikat sudah ada puluhan bahkan ratusan tahun. Dipecah lagi dari PMTI. Aneh. Saya tidak tahu juga apa maksudnya. Dulu Pak Parapat sudah bentuk. PMTI itu hanya ada di Jakarta. Dilanjutkan dengan almarhum Fred Batong 2 periode. Masuk periode yang ke selanjutnya udah mulai berantakan. Sorry kalau ada orang PMT di sini. Saya bicara padanya. Teman-teman di daerah semua, Pak, tolong kami Pak ini. Kenapa kita dipecah belah? Yang sudah ada dari dulu. Saya bilang sudahlah, biarkanlah itu. Yang akan disampaikan oleh Bapak Martin Rantai Kondok. Berikan aplausan yang meriah buat Pak Martin. Yang saya hormati Bapak Jenderal Kala Lembang yang merupakan calon ya sudah bisa dibilang caleg DPR RI dari Dapil 3. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu peserta sosialisasi, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pertama-tama saya selaku Ketua Partai Demokrat Toraja Utara yang merasa terhormat diundang oleh Bapak Jenderal sebagai caleg kita di Dapil 3, dan karena kemarin Pak Jenderal menelpon saya, ya, jadi dari kami pengurus DPC ini Pak Jenderal mungkin baru ada 10-an yang hadir. Dari jumlah total pengurus kalau ke tingkat kabupaten 88 orang Pak. Jadi tapi sudah hampir terwakili semua, ada wakil ketua, ada wakil sekretaris, ada bendara umum, ada direktur eksekutifnya, dan beberapa ketua PHC Kecamatan Kesus di lokasi ini hadir juga saya lihat. Kecamatan Rantepo ada,
satu yang hadir dari daerah Maluku, ada juga dari mantan camat dari daerah Dapil di atas Pak. Ya baru ini yang hadir Pak, karena ya tiba-tiba sebagaimana kita ketahui di Toraja sekarang udah tua cara-cara baik Ramu Solok maupun Ramu Tuka. Kemudian kami juga sampaikan selaku ketua Partai Demokrat, ya pada mungkin 3 minggu yang lalu juga kami dikunjungi oleh salah satu caleg kita juga, Ibu Dewi Pasande, dan ya bertemu dengan kami ya sebagai institusi. Ya tentu kita dorong semua untuk ya bisa mendapat kursi, karena berdasarkan analisa banyak teman dan banyak pendapat, karena sekarang kan sudah tergambar caleg-caleg kita walaupun baru daftar sementara. Ya anak kota Nokwa, bukan saya bilang ini, bukan klaim saya, semua peluang kita orang Toraja untuk DPR ini mungkin Demokrat atau diharapkan, karena berdasarkan kriteria susunan caleg-caleg, banyak caleg-caleg kita yang incumbent apa kan menurut pendapat orang, bukan pendapat saya, ya kurang partner yang kuat. Jadi ya ini sehingga harapan orang bahwa kita berharap Demokrat ini yang bisa mewakili orang Toraja, dan ya tentu kita berharap Pak Jenderal ini, karena Pak Jenderal ini beliau adalah teman saya juga dan sekaligus bos saya. Karena kalau saya ke Jakarta selalu kita ketemu di Kementerian Agraria BPN, bahkan Pak Kapolri sering kita ketemu sama-sama di sana dengan beliau, yang Pak Jenderal Bambang, Pak Wali Kota Solo ya, Pak Rudi. Jadi beliau ini jaringannya kalau nasional ya kita tidak ragukan. Dan kalau kita objektif betul dari semua ya calon-calon, ya kalau kita menjadi pemilih cerdas semua, saya kira ya kita harus objektif ya. Beliau lah yang sangat pantas untuk memilih aspirasi nasional. Dan saya kira ya mungkin kita baca di medsos, di mana-mana beliau kalau ada masalah turun di lapangan, dan tidak susah beliau turun karena jaringannya sampai di polsek kan. Kalau bagaimanapun kalau namanya jenderal itu ya walaupun pensiun tetap ya kesatuan kan tetap itu. Jadi saya kira Pak Jenderal selamat datang di Toraja Utara. Ya semoga ya perjuangan Pak Jenderal tentu dengan dukungan kita semua ya bisa diberkati oleh Tuhan. Ya tapi yang namanya pertarungan ya tentu harus ada perjuangan yang kuat, dan kami tentu selaku dan institusi Partai Demokrat akan ya mendekap penuh. Ya karena kalau kita lihat potensi kita di sini Pak Jenderal, Pak Jenderal lebih tahu karena data-data dari Polri ini di Toraja ini berdasarkan DPT yang sudah ditetapkan ini, 2 kabupaten ini sekitar 370.000 pemilih. Nah, di Luwu Raya berdasarkan hasil pemilihan tahun yang lalu, suara Ibu Lili Salurapak sekitar 205.000-an. Jadi kalau menurut saya ini kan potensi juga untuk, apalagi Pak Jenderal ini orang Toraja, orang Luwu Raya juga, jadi sangat peluangnya. Tinggal teman-teman tim ini ya kalau kita bekerja keras dan Tuhan bukakan jalan, saya kira tidak ada yang mustahil, karena itu tujuan kita untuk memperoleh pemilu kesenangan itu kan untuk daerah kita. Saya kira mungkin sementara Pak Jenderal dari kami dari pengurus DPC Toraja Utara Pak siap membackup Jenderal untuk ya kita perjuangkan untuk
Kalau kita lihat tadi, sebagaimana saya bilang tadi, bahwa berdasarkan analisa banyak orang, bahwa berdasarkan konstelasi caleg-caleg pada masing-masing partai, ya menurut orang Demokrat saja yang diandalkan bisa ini, yang lain-lain katanya, tapi ini katanya intern ke dalam, ya kecil peluang berdasarkan ya karena dikira untuk caleg-caleg lalu partai jadi bisa mau ya katakanlah contoh mana ya bukan kita ini kan ini of the record ya saja tak guna tamas ya kau soal apa yang dari Jakarta itu Pak yang dari PD itu Pak Tardiani, nah itu kan sekitar 50.000 suara itu untuk suara masuk DPR itu minimal 100.000. Nah kalau ada yang dapat 60.000-an lalu tidak ada tambahan kan saya tidak. Jadi ini hanya untuk mendorong saja untuk kita bisa menganalisa bahwa ya tentunya ini juga bagi penting untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ya, ini para anggota dukung yang punya peluang. Jangan kita dukung yang tidak ada peluang, katakanlah mungkin tahun ini mana nabeng suara. Ya daerah lain yang masuk itu yang kita harus ini dan saya kira tugas kita tim dan partai untuk mensosialisasikan kepada masyarakat kota ini sembarang Muhammad Pilda kok mimpi leton atau ya tuh menikmati atau ya tuh kendek. Jadi saya kira ya itu Pak kita untuk sementara yang kita ini sekali lagi kami dari partai siapa untuk kapan saja koordinasi apa kami siap. Saya kira sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kurang semangat Pak Bosnya. Sekali lagi. Ya, baiklah, terima kasih Bapak Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Toraja Utara yang telah menyampaikan sambutannya buat kita semua pada pagi hari ini. Lanjut kita akan yang dinantikan. Berikan aplaus sekali lagi sebelum kita semuanya. Ya, sambutan dari Bapak Dr. Andus Frederick Kalalembang, calon anggota DPR RI Dapil 3 Sulawesi Selatan. Waktu dan tempat kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPC Demokrat Bapak Dr. Martin Dondong SHMU. Beliau ini apa yang disampaikan saya kenal persis. Kita sering kumpul temannya kita di Jakarta dengan Pak Sigit, dengan Kapolri, kita biasa di BPN. Beliau ini pakarnya di BPN. Banyak membantu saya juga di tanah-tanah saya kemarin itu yang tidak bisa keluar, yang bisa sertifikat, dengan bantuan Pak Martin ini bisa selesai. Yang saya hormati tokoh agama, Bapak Pendeta, Ibu, tokoh-tokoh masyarakat. Saya tidak sebutkan satu persatu dan pengurus DPC Demokrat. Terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Memang undangan yang saya sampaikan terbatas karena saya tahu yang datang ini adalah semua tokoh. Kalau saya istilahkan itu mesin pencetak suara. Jadi inilah mesin-mesin yang kita mohon bantuan untuk menggerakkan. Karena memang terus terang bahwa kita akan mencari suara itu cukup banyak dan cukup luas di 9 kabupaten kota, mulai dari Pindrang sampai ke Lurayan. Partai yang saya pakai sebagai kendaraan adalah Demokrat.
kira mungkin yang hadir juga di sini berbagai ada bendera lain, tapi itu adalah satu alat kendaraan yang kita pakai. Tapi percayalah, persaudaraan kita itu tidak bisa kita lepas. Karena kenapa? Sebelum kita dapat partai saja kita sudah bersaudara. Jangan karena beda bendera kita bermusuhan. Ya, banyak saya lihat seperti begitu. Saya kemarin hadir di sana, ada dari Gerindra juga, ada dari PDI. Saya di Makale kemarin di Hotel Pantan. Memang ya disampaikan kita datang sama keluarga. Nah ini kan kita dukung kalau bukan keluarga. Sampai mulai kita kalau bukan keluarga. Ya, jadi saya terus terang, orang telepon saya apalagi pakai bahasa Toraja. Itu adalah bagian saya tidak kenal. Tapi saya merasa orang Toraja dan saya bangga jadi orang Toraja. Saya terakhir adalah sebagai Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla, pangkat Inspektur Jenderal Polisi. Kemudian anak saya 3 orang. 1 selesai kemarin studinya di UI, kemudian mendapat istri sama-sama juga dari Toraja, menyelesaikan pendidikan di ITB. Anak 2, kemudian anak saya kedua Putri, ya dia juga menyelesaikan studinya di ITB. Kemudian anak mantu saya juga orang dari Sadan, ya Pengsiluran, ya kemudian tugas di Kasat Reskrim di Bangka Belitung, anak 1. Dan kemudian anak saya bungsu sekarang Taruna Akademi Kepolisian tingkat 3. Ya puji Tuhan tahun depan selesai dan dilantik menjadi perwira polisi. Itulah yang keluarga saya. Kemudian setelah pensiun, saya banyak teman-teman yang mengajak saya sebagai komisaris di beberapa kapal tanker, kemudian di kapal ikan, kemudian saya juga ada peternakan ayam. Ya, mungkin ayam saya satu kandangnya itu sekitar 50.000 ekor. Jadi kalau 4 kandang itu 200.000 ekor. Nah kemudian saya juga banyak mengarahkan masalah peternakan babi, cuma memang kena penyakit babi. Banyak sebenarnya pertanian, saya senang dengan hal-hal itu. Kemudian juga saya juga ada sedikit kerjaan di Sulawesi Tenggara, yaitu tambang nikel. Ya kita bekerja lah di sana. Artinya cukuplah untuk kita hidup bersama anak cucu kita. Sebenarnya kenapa saya masuk ke partai, ke dunia politik? Karena tangan saya sekarang sejak pensiun itu agak pendek, agak kurang menjangkau untuk membantu saudara saya. Saya kadang kecewa, saya juga bagian dari kekecewaan itu. Saya minta bantu orang yang benar-benar tidak bisa dibantu. Saya katakan tolong dibantu ini, masalah tanah, masalah pertikaian, masalah dan sebagainya. Tidak semua bisa saya bantu. Kalaupun ada yang terbantu seperti di Morowali yang seperti tadi disampaikan Pak Tua, kemudian ada juga yang di Jepara. Dari mana itu asalnya? Padang. Ini sudah tidak bisa dipulangkan karena dari tubuhnya itu sudah hancur lah. Disiram aja formal itu. Cuma saya bilang paksakan sama Polres, pokoknya kamu harus pulangkan ini. Karena kenapa? Malam jam 12 malam itu Palembang telepon saya dan bicara sama ibunya. Hanya ibunya saya tidak bisa. Om Jenderal tolong pilih ke anakku teh bisa dipasule. Saya tidak bisa. Saya terpukul kalau saya tidak bisa bantu.
Akhirnya saya berusaha, saya telepon Kapolresnya, saya telepon Kasat, saya bilang bagaimana caranya kamu siasati orangnya bisa balik. Karena kita orang Toraja itu di saja itu sudah kita syukuri bahwa anak kita pergi dan kembali. Dia ke laut, baru 1 kali kirim gaji, tapi kecelakaan kapalnya tenggelam dan dia ditemukan di Laut Jawa di Jepang. Kita bagaimana mensiasati supaya tidak mabau. Saya bilang 1 jam sebelum berangkat saya telepon anggota di bandara, kamu masukkan kargo, ya, kamu kasih tahu bahwa ini ponakan saya. Dengan cara apapun, berantem di sana saya bilang. Kamu punya senjata, punya Pak. Ya kamu bela, kamu jaga itu saya bilang. Itu warga saya. Harus kita begitu. Sampai dia terbangkan dan sampai di Toraja. Kemudian ada yang dibunuh di mana di Jakarta, dipotong. Saya telepon sama direkturnya, ada yang dibunuh digantung di mana Bandung dan beberapa lagi. Tapi ada juga yang saya minta bantu tidak dibantu. Ya termasuk yang ada di Toraja. Tapi saya bilang tidak apa-apa. Tangan saya kurang panjang mungkin untuk bisa. Makanya saya kadang-kadang di mana saya harus masuk. Dan saya katakan saya akan masuk melalui Partai Demokrat. Jadi saya katakan jangan lihat partai, tapi lihatlah orangnya. Ya. Karena kita semua ini berbeda partai. Jangan kita terlalu ini. Saya dengan Pak Ibu kita ada di Demokrat, bisa besok tidak lagi. Iya kan? Coba lihat Pak Ahok. Ahok itu kan dari Gerindra tidak pede. Itulah kepentingan, itulah politik. Ya, tapi saat ini adalah Demokrat. Saya tahu, makanya tadi saya belum masuk, saya pelajari, saya baca di mana itu. Nah terus terang tadi Pak Ketua bilang kalau dibanding dengan PDI, bukan saya bilang apa, untuk di dapil saya ya, di dapil 3 itu Demokrat di atas baru PDI. Nah di situ saya baca dan siapa kandidat siapa ini, kan kita mau menang, ya, dan saya mau menang dan saya mau dulu. Mudah-mudahan Tuhan tolong saya sesuai background saya duduk di Komisi 3. Di Komisi 3 di situlah tempatnya untuk kita bisa bertempur, tempatnya untuk kita bisa membantu segala lini. Karena kalau kita bicara masalah hukum dan keamanan, tidak ada orang yang tidak ada orang tidak berhubungan dengan hukum. Siapa saja. Makanya prioritas pertama kan saya perbaiki adalah Toraja sebagai kota pariwisata Indonesia. Dulu tahun 80-an, siapa yang tidak kenal Toraja? Orang hanya tahu Toraja, Bali, Toraja. Sekarang jangankan 2 besar, 10 besar destinasi pariwisata Indonesia saya tidak masuk. Kenapa kita lihat? Coba kita lihat objek-objek wisata kita. Ya, saya tidak tahu sekarang negeri atas awan. Saat saya pergi di sana, airnya susah, jalannya sempit, tidak nyaman, tempat-tempat objek-objek wisata lain. Padahal kalau kita tahu, kalau kita bahwa inilah satu-satunya yang bisa kita jual adalah wisata, kenapa tidak itu yang kita prioritaskan? Selektif prioritas. Kita arahkan ke sana semua. Sehingga masyarakat yang datang, kementerian, ya, kementerian kemarin saya nggak tahu jadi lah. Bahkan Kementerian Pertanian mau datang di sini. Wah, saya nggak mau jatuh sama menteri. Padahal kalau datang, bawa dia pegawainya, bawa dirjen semua, kementerian semua, ratusan. Lalu datang seluruh Indonesia di sini, full in hotel. Ya. Dan mereka kembali, dia akan bercerita bahwa, Toraja begini. Tapi kita harus juga memperbaiki kita di objek-objek wisata ini.
Kuncinya adalah pusat dan daerah. Daerah sudah memperbaiki bagaimana kebijakan di pusat. Karena kalau masuk 10 besar destinasi, sebelum saya pensiun, saya mengharapkan kita merancang bagaimana keamanan yang masuk 10 destinasi. Kalau ada dia lautnya, kita siapkan nanti di situ speedboat kapal, kemudian kita siapkan kinai, kemudian kita siapkan helikopter dari udara, dan kemudian kita siapkan anggota Pamofit untuk menjaga objek-objek wisata yang ada di sini. Kita siapkan. Siapa yang kenal sekarang Labuan Bajo? Siapa yang kenal dulu? Nah, di luar orang hanya kenal di Indonesia itu di mananya Toraja, dekat mana dengan Toraja atau Bali. Sekarang boro-boro. Siapa yang memperbaiki? Kita semua. Tetapi ada yang kita usung ke pusat untuk bisa bersuara. Saya tahu jalannya. Bukan masalah kita bilang blueprint. Orang kita ini pandai semua. Cuma masalah kebijakan yang bagaimana supaya bisa kita atur. Bagaimana kementerian, bagaimana di sini pemerintah daerah. Ya kan? Kalau mungkin sekarang saya ngomong, emang dia bilang kamu siapa? Ya. Saya bukan ke DPR sana itu mau mencari, sama dengan beliau. Beliau mau masuk juga di DPR tingkat 1. Tidak ada, semua sudah lengkap, sudah selesai. Ada hotel, ada apa. Kan kita punya niat, kita punya bagaimana kita membangun Toraja kita ini. Sehingga saya bisa siap nanti. Ada tingkat 1, kita di tingkat pusat. Kita mendengarkan bagaimana kebijakan yang paling besar pada di Senayan. Karena saya pernah juga merasakan, saya Kapolres. Begitu teman-teman kita dari Senayan datang, dari Komisi 3, kita Kapolres sampai untuk ketemu, untuk sharing, untuk titik ini, mohon bantuan daerah dan sebagainya tentang keamanan. Jadi saya tahu, saya pas. Nah kalau kita sudah pegang di depan orang, maaf aja. Apalagi pemerintah daerah. Saya pernah Kapolres, saya tahu. Itulah kita masuk dari jalur hukum. Tidak bisa kita cuma ribut, hantam di koran, di media. Kenapa ini, kenapa ini? Yang ada satu, emang kamu siapa? Kita mau bikin apa? Itulah yang saya punya kerinduan. Pertama untuk bagaimana membangun Toraja yang lebih baik. Karena kalau sudah masuk pariwisata, semua akan masuk. Orang akan berbondong-bondong ke Toraja. Baik Toraja, Tanah Toraja, Toraja Utara. Hotel akan penuh. Yang tadinya cuma 1 hari tambah 2 hari. Ya. Objek-objek wisata orang datang cuma 2 jam, 3 jam, bisa 1 hari. Menghabiskan uang di sana. Karena merasa nyaman. Dari cuaca, udara saja sudah menguntungkan. Alamnya sudah menguntungkan. Budayanya apalagi. Kenapa tidak bisa kita majukan? Karena tidak ada orang-orang yang mau menyuarakan. Semua kita mau. Semua anggota dewan yang duduk di atas mau. Yang persoalannya adalah tidak mampu. Tidak ada jaringan, tidak ada pengalaman. Apalagi ada ibu rumah tangga yang mau duduk, bagaimana? Apa yang dia mau buat di atas? Yang tadi Pak Ketua bilang sayang buang-buang suara. Apakah dia naik? Kalaupun dia naik, apakah dia bisa berbuat? Sayang saya bilang. 1 kursi, 2 kursi untuk kita yang bisa kita menyuarakan. Terus kita mau bisa dibeli dengan uang 100-200 ribu. Ya wajar dong kalau dia nggak mau dengar kita. Om kita sudah bayar. Apa kita mau dijual?
Beginilah daerah kita. Saya sangat prihatin dan kita semua tentunya seperti itu. Itulah yang mendorong saya supaya saya begitu. Saya bagian dari kekecewaan itu. Tidak bisa banyak membantu, tidak bisa. Kejadian di Morowali kemarin kan Pak Ketua sampaikan. Itu sempat ribut. Masyarakat kita di sana Toraja sudah mau serbu membakar kantor tempatnya almarhum itu bekerja. Datang ke Polres, datang ke Polsek. Menuntut kenapa ini tidak bisa terungkap. Saya telepon ke Polresnya. Pak Kapolres cepat diungkap. Ini kalau tidak ini jadi masalah baru. Bisa masalah antar etnis. Kenapa? Karena rumah kantor itu adalah asli orang Morowali yang punya. Disewa oleh perusahaan. Saya telepon sama warga di sana. Karena hotel saya juga ada di Morowali. Saya ini bagian dari pariwisata juga, jadi pas. Hotel saya juga ada di Sorako, di Mali, di Lombok Timur. Ada di Pendoro. Saya tahu. Saya kira juga Pak Ketua, Pak Mampu juga tahu hotel sekarangnya Senin Kamis. Ada tamu, ada tinggal. Nah, ribut. Masyarakat sudah mau serbu, sudah dibakar sebagian itu bangku-bangku di dalam. Saya telepon Kapolres. Saya sengaja rekam itu supaya memperdengarkan kepada masyarakat kita yang Toraja yang ada di Morowali bahwa ini sudah tertangkap. Kalian mundur. Saya rekam sama Kapolres. Bukan saya bilang apa-apa, tidak. Inilah saya katakan bahagian dari politik. Orang kan saya lihat sepele. Mungkin orang pikir ngapain nggak mau telepon direkam. Bukan karena saya mau cari ketenaran. Tapi itulah strategi saya. Bagaimana untuk meyakinkan masyarakat kita di sana supaya tidak dia bakar. Ketuanya ikan di sana sudah telepon, Pak tolong Pak ini. Masa sudah membakar ini kantor. Kalau dia bakar, terjadi perkalian antara suku. Dulu pernah terjadi. Saya rekam, saya telepon, saya kirim ke ketuanya ikat di sana. Saya bilang ini sudah tertangkap. Kalian mundur. Kalau tidak mundur, saya tidak mau tanggung jawab lagi. Dia kirim, Pak sudah mundur semua Pak. Padahal sebenarnya sejatinya itu belum ditangkap. Tapi sudah akan ditangkap. Kan perlu pembuktian. Polisi juga nggak sembarangan menangkap orang kalau tidak ada dua alat bukti. Tapi dia sudah yakinkan. Saya sampaikan ke Polres. Kamu yakin? Tak yakin Pak sudah ada dan sebagainya. Cuma kita lengkapi dulu. Setelah saya bilang apa-apa. Saya rekam. Kamu ngomong saya rekam. Saya kirim kepada saudara kita. Mundur. Bayangkan kalau dia bakal malam itu. Terjadi perkelahian kasus. Merembet ke tempat yang lain. Itulah Bapak sekalian. Makanya saya dengan peluang yang ada, dengan pengalaman, networking, saya mohon doa restu. Saya mohon dukungan supaya saya bisa duduk di atas dan kursi yang di atas itu tidak sia-sia. Ada orang tapi tidak ada suara. Sayangnya, maka kita lihat seperti kali. Saya bukan dibilang saya mau cari kerjaan. Untuk apa saya mau cari kerjaan? Saya sudah banyak pekerjaan. Saya tidak lebih lah, tapi cukup lah. Saya tidak sombong. Makanya saya cerita tadi itu supaya ibu tahu saya siapa. Bukan saya pencari pekerjaan untuk kesana. Tidak. Anak saya jadi semua. Tidak ada juga yang merepotkan saya. Saya tinggal 2 orang. Anak saya kok sudah di anak negara. Anak saya 2, 1 jadi kasat reskrim. Anak saya 1 jadi pengusaha properti.
Saya tinggal cek, udah masuk belum? Udah Pak, udah pekerja bagaimana? Udah. Saya main di Bali, saya main di sini. Tapi saya masih punya harapan besar. Mungkin Bapak Ibu banyak lihatlah, banyak orang-orang toko-toko yang mengasang toko. Bahkan kita lihat bahkan sekarang pecah belah, ada PMT, ada ikat. Buatlah pecah-pecah di mana-mana, buat PMT, ya sudah ada ikat, buat lagi PMT. Apa tujuan kita sebenarnya? Apa yang mau dicari? Mau cari ketenaran kan? Oh, sudah ada ikat kan? Ikat sudah ada puluhan bahkan ratusan tahun. Dipecah lagi jadi PMTI. Aneh. Saya tidak tahu juga apa maksudnya. Dulu Pak Parapak sudah bentuk. PMTI itu hanya ada di Jakarta. Dilanjutkan dengan almarhum Fred Batong 2 periode. Masuk periode yang ke selanjutnya udah mulai berantakan. Sorry kalau ada orang PMT di sini. Saya bicara padanya. Teman-teman di daerah semua, Pak, tolong kami Pak ini. Kenapa kita dipecah belah? Yang sudah ada dari dulu. Saya bilang sudahlah, biarkanlah itu. Yang akan disampaikan oleh Bapak Martin Rantai Tondok. Berikan aplausan yang meriah buat Pak Martin. Yang saya hormati Bapak Jenderal Kala Lembang yang merupakan calon ya sudah bisa dibilang caleg DPR RI dari Dapil 3. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta sosialisasi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pertama-tama saya selaku Ketua Partai Demokrat Toraja Utara yang merasa terhormat diundang oleh Bapak Jenderal sebagai caleg kita di Dapil 3, dan karena kemarin Pak Jenderal menelpon saya, ya jadi dari kami pengurus DPC ini Pak Jenderal mungkin baru ada 10-an yang hadir. Dari jumlah total pengurus kalau ke tingkat kabupaten 88 orang Pak. Jadi tapi sudah hampir terwakili semua, ada wakil ketua, ada wakil sekretaris, ada bendahara umum, ada direktur eksekutifnya, dan beberapa ketua PHC Kecamatan Kesus di lokasi ini hadir juga saya lihat. Kecamatan Rantepo ada anggota Dewan satu yang hadir dari daerah Marupu, ada juga dari mantan camat dari daerah Dapil di atas Pak. Ya baru ini yang hadir Pak, karena ya tiba-tiba sebagaimana kita ketahui di Toraja sekarang udah tua cara-cara baik Rabu Solok maupun Rabu Tuka. Kemudian kami juga sampaikan selaku Ketua Partai Demokrat, ya pada mungkin 3 minggu yang lalu juga kami dikunjungi oleh salah satu caleg kita juga, Ibu Dewi Pasande, dan ya bertemu dengan kami ya sebagai institusi. Ya tentu kita dorong semua untuk ya bisa mendapat kursi, karena berdasarkan analisa banyak teman dan banyak pendapat, karena sekarang kan sudah tergambar caleg-caleg kita walaupun baru daftar sementara. Ya anak kota Nokwa, bukan saya bilang ini, bukan klaim saya, semua peluang kita orang Toraja untuk DPR ini mungkin Demokrat atau diharapkan, karena berdasarkan kriteria susunan caleg-caleg, banyak caleg-caleg kita yang menggambar apa menurut pendapat orang, pendapat saya ya kurang partner yang kuat. Jadi ya ini sehingga harapan orang bahwa kita berharap
Demokrat ini yang bisa kira-kira Dr. Raja, dan ya tentu kita berharap Pak Jenderal ini, karena Pak Jenderal ini beliau adalah teman saya juga dan sekaligus bos saya. Karena kalau saya ke Jakarta selalu kita ketemu di Kementerian Agraria BPN, bahkan Pak Kapolri sering kita ketemu sama-sama di sana dengan beliau, yang Pak Jenderal Bambang, Pak Wali Kota Solo ya, Pak F. Rudi. Jadi beliau ini jaringannya kalau nasional ya kita tidak ragukan. Dan kalau kita objektif betul dari semua ya calon-calon ya, kalau kita menjadi pemilih cerdas semua, saya kira ya kita harus objektif ya. Beliau lah yang sangat pantas untuk memilih aspirasi nasional. Dan saya kira ya mungkin kita baca di medsos di mana-mana beliau kalau ada masalah turun di lapangan, dan tidak susah beliau turun karena jaringannya sampai di polsek kan. Bagaimanapun kalaupun namanya jenderal itu ya walaupun pensiun tetap ya kesatuan kan tetap itu. Jadi saya kira Pak Jenderal selamat datang di Toraja Utara. Ya semoga ya perjuangan Pak Jenderal tentu dengan dukungan kita semua ya bisa diberkati oleh Tuhan. Ya tapi ya namanya pertarungan ya tentu harus ada perjuangan yang kuat, dan kami tentu selaku dari institusi Partai Demokrat akan ya, melekat penuh. Ya, karena kalau kita lihat potensi kita di sini Pak Jenderal, Pak Jenderal lebih tahu karena data-data dari Polri ini di Toraja ini berdasarkan DPT yang sudah ditetapkan ini, dua kabupaten ini sekitar 370.000 pemilih. Nah, di Luwu Raya berdasarkan hasil pemilihan tahun yang lalu, suara yang memilih Salurapa sekitar 205.000-an. Jadi kalau menurut saya ini kan potensi juga untuk, apalagi Pak Jenderal ini orang Toraja, orang Luwu Raya juga, jadi sangat peluangnya. Tinggal teman-teman tim ini ya kalau kita bekerja keras dan Tuhan bukakan jalan, saya kira tidak ada yang mustahil, karena itu tujuan kita untuk memperoleh pemilu kesenangan itu kan untuk daerah kita. Saya kira mungkin sementara Pak Jenderal dari kami dari pengurus DPC Toraja Utara Pak siap membackup Jenderal untuk ya kita perjuangkan untuk kalau kita tadi sebagaimana saya bilang tadi bahwa berdasarkan analisa banyak orang bahwa berdasarkan konstelasi caleg-caleg pada masing-masing partai ya menurut orang Demokrat saja yang diandalkan bisa ini, yang lain-lain katanya, tapi ini karenanya intern ke dalam ya kecil peluang berdasarkan ya karena dikira untuk caleg-caleg dalam partai jadi bisa ya katakanlah contoh mas, bukan kita ini kan ini order core ya Sace tak guna tamas ya kobu soalnya apa yang dari Jakarta itu Pak yang dari PD itu Pak Tardiani, nah itu kan sekitar 50.000 suara itu. Untuk suara masuk DPR itu minimal 100.000. Nah kalau ada yang dapat 60.000-an lalu tidak ada tambahan kan saya. Jadi ini hanya untuk mendorong saja untuk kita bisa menganalisa bahwa ya tentunya ini juga bagi tim untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ya, ini para anggota dukung yang punya peluang. Jangan kita dukung yang tidak ada peluang, katakanlah mungkin Tauri Malena nabeng suara ya daerah lain yang masuk, itu yang kita harus ini. Dan saya kira tugas kita tim dan partai untuk mensosialisasikan kepada masyarakat kota ini sembarang Muhammad Yuda kok mimpi leton atau ya tuh minimal tahu
dia tuh pendek. Jadi saya kira ya itu Pak kita untuk sementara yang kita ini. Sekali lagi kami dari partai siap Pak untuk kapan saja koordinasi apa kami siap. Saya kira sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kurang semangat Pak Bosnya. Sekali lagi. Ya, baiklah, terima kasih Bapak Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Toraja Utara yang telah menyampaikan sambutannya buat kita semua pada pagi hari ini. Lanjut kita akan yang dinantikan. Berikan aplaus sekali lagi sebelum semuanya. Ya, sambutan dari Bapak Dr. Andus Frederick Kalalembang, calon anggota DPR RI Dapil 3 Sulawesi Selatan. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi yang saya hormati Ketua DPC Demokrat Bapak Dr. Martin Dondong SHMU. Beliau ini apa yang disampaikan saya kenal persis. Kita sering kumpul kemana kita di Jakarta dengan Pak Sigit, dengan Kapolri, kita biasa di BPN. Karena beliau ini pakarnya di BPN. Banyak membantu saya juga di tanah-tanah saya kemarin itu yang tidak bisa keluar, yang bisa sertifikat, dengan bantuan Pak Martin ini bisa selesai. Yang saya hormati tokoh agama, Bapak Pendeta, Ibu, tokoh-tokoh masyarakat. Saya tidak sebutkan satu persatu, dan pengurus DPC Demokrat, terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Memang undangan yang saya sampaikan terbatas karena saya tahu yang datang ini adalah semua tokoh. Kalau saya istilahkan itu mesin pencetak suara. Jadi inilah mesin-mesin yang kita mohon bantuan untuk menggerakkan. Karena memang terus terang bahwa kita akan mencari suara itu cukup banyak dan cukup luas di 9 kabupaten kota, mulai dari Pindrang sampai ke Luraya. Partai yang saya pakai sebagai kendaraan adalah Demokrat. Saya kira mungkin yang hadir juga di sini berbagai ada bendera lain, tapi itu adalah satu alat kendaraan yang kita pakai. Tapi percayalah, persaudaraan kita itu tidak bisa kita lepas. Karena kenapa? Sebelum kita dapat partai saja kita sudah bersaudara. Jangan karena beda bendera kita bermusuhan. Ya, banyak saya lihat seperti begitu. Saya kemarin hadir di sana, ada dari Gerindra juga, ada dari PDI. Saya di Makale kemarin di Hotel Pantan. Memang ya disampaikan kita datang ngasih sama keluarga. Nah ini kan kita dukung kalau bukan keluarga. Sampai mulai kita kalau bukan keluarga. Ya, jadi saya terus terang, orang telepon saya apalagi pakai bahasa Toraja. Itu adalah bagian saya tidak kenal. Tapi saya merasa orang Toraja dan saya bangga jadi orang Toraja. Saya terakhir adalah sebagai Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla, pangkat Inspektur Jenderal Polisi. Kemudian anak saya 3 orang. 1 selesai kemarin studinya di UI, kemudian mendapat istri sama-sama juga dari Toraja, menyelesaikan pendidikan di ITB. Anak 2, kemudian anak
saya kedua Putri, ya dia juga menyelesaikan studinya di ITB. Kemudian anak mantu saya juga orang dari Sadan, ya Komisi Luran, ya kemudian tugas di Kasat Reskrim di Bangka Belitung, anak satu. Dan kemudian anak saya bungsu sekarang Taruna Akademi Kepolisian tingkat 3. Ya puji Tuhan tahun depan selesai dan dilantik menjadi perwira polisi. Itulah yang keluarga saya. Kemudian setelah pensiun, saya banyak teman-teman yang mengajak saya sebagai komisaris di beberapa kapal tanker, kemudian di kapal ikan, kemudian saya juga ada peternakan ayam. Ya, mungkin ayam saya satu kandangnya itu sekitar 50.000 ekor. Jadi kalau 4 kandang itu 200.000 ekor. Nah kemudian saya juga banyak mengarahkan masalah peternakan babi, cuma memang kena penyakit babi. Banyak sebenarnya pertanian, saya senang dengan hal-hal itu. Kemudian juga saya juga ada sedikit kerjaan di Sulawesi Tenggara, yaitu tambang nikel. Ya kita bekerja lah di sana. Artinya cukuplah untuk kita hidup bersama anak cucu kita. Sebenarnya kenapa saya masuk ke partai, ke dunia politik? Karena tangan saya sekarang sejak pensiun itu agak pendek, agak kurang menjangkau untuk membantu saudara saya. Saya kadang kecewa, saya juga bagian dari kekecewaan itu. Saya minta bantu orang yang benar-benar tidak bisa dibantu. Saya katakan tolong dibantu ini, masalah tanah, masalah pertikaian, masalah dan sebagainya. Tidak semua bisa saya bantu. Kalaupun ada yang terbantu seperti di Morowali yang seperti tadi disampaikan Pak Tua, kemudian ada juga yang di Jepara. Dari mana itu asalnya? Padang. Ini sudah tidak bisa dipulangkan karena dari tubuhnya itu sudah hancur lah. Disiram aja formalin. Cuma saya bilang paksakan sama Polres, pokoknya kamu harus pulangkan ini. Karena kenapa? Malam jam 12 malam itu Pak Lembang telepon saya dan bicara sama ibunya. Hanya ibunya saya tidak bisa. Om Jenderal tolong pilih ke anakku teh, bisa Pak Sule. Saya tidak bisa. Saya terpukul kalau saya tidak bisa bantu. Akhirnya saya berusaha, saya telepon Kapolresnya, saya telepon Kasat, saya bilang bagaimana caranya kamu siasati orang ini bisa balik. Karena kita orang Toraja itu bisa saja itu sudah kita syukuri bahwa anak kita pergi dan kembali. Dia ke laut, baru 1 kali kirim gaji, tapi kecelakaan kapalnya tenggelam dan dia ditemukan di Laut Jawa di Jepara. Kita bagaimana mensiasati supaya tidak mabau. Saya bilang 1 jam sebelum berangkat saya telepon anggota di bandara, kamu masukkan kargo, ya, kamu kasih tahu bahwa ini ponakan saya. Dengan cara apapun, berantem di sana saya bilang. Kamu punya senjata, punya Pak. Ya kamu bela, kamu jaga itu saya bilang. Itu warga saya. Harus kita begitu. Sampai dia terbangkan dan sampai di Toraja. Kemudian ada yang dibunuh di mana di Jakarta, dipotong. Saya telepon sama direkturnya. Ada yang dibunuh digantung di mana Bandung. Dan beberapa lagi. Tapi ada juga yang saya minta bantu tidak dibantu. Ya termasuk yang ada di Toraja. Tapi saya bilang tidak apa-apa. Tangan saya kurang panjang mungkin untuk bisa. Makanya saya
kadang-kadang namun saya di mana saya harus masuk. Dan saya katakan saya akan masuk melalui Partai Demokrat. Jadi saya katakan jangan lihat partai, tapi lihatlah orangnya. Ya. Karena kita semua ini berbeda partai. Jangan kita terlalu ini. Saya dengan Pak Ibu kita di Demokrat bisa besok tidak lagi. Iya kan? Coba lihat Pak Ahok. Ahok itu kan dari Gerindra tidak PDI. Itulah kepentingan, itulah politik. Ya, tapi saat ini adalah Demokrat. Saya tahu, makanya tadi saya belum masuk, saya pelajari, saya baca di mana yang itu. Nah terus terang tadi Pak Ketua bilang kalau dibanding dengan PDI, bukan saya bilang apa, untuk di dapil saya ya, dapil 3 itu Demokrat di atas baru PDI. Nah di situ saya baca, kemudian siapa kandidat, siapa ini. Kan kita mau menang, ya. Dan saya mau menang dan saya mau dulu. Mudah-mudahan Tuhan tolong saya sesuai background saya duduk di Komisi 3. Di Komisi 3 di situ tempatnya untuk kita bisa bertempur, tempatnya untuk kita bisa membantu segala lini. Karena kalau kita bicara masalah hukum dan keamanan, tidak ada orang yang tidak ada orang tidak berhubungan dengan hukum. Siapa saja. Makanya prioritas pertama kan saya perbaiki adalah Toraja sebagai kota pariwisata Indonesia. Dulu tahun 80-an, siapa yang tidak kenal Toraja? Orang hanya tahu Toraja, Bali, Toraja. Sekarang jangankan 2 besar, 10 besar destinasi pariwisata Indonesia saya tidak masuk. Kenapa kita lihat? Coba kita lihat objek-objek wisata kita. Ya, saya tidak tahu sekarang negeri atas awan. Saat saya pergi di sana, airnya susah, jalannya sempit, tidak nyaman, tempat-tempat objek-objek wisata lain. Padahal kalau kita tahu, kalau kita bahwa inilah satu-satunya yang bisa kita jual adalah wisata, kenapa tidak itu yang kita prioritaskan? Selektif prioritas. Kita arahkan ke sana semua. Sehingga masyarakat yang datang, kementerian, ya, kementerian kemarin saya nggak tahu jadi lah. Bahkan Kementerian Pertanian mau datang di sini. Wah, saya nggak mau jatuh sama menteri. Padahal kalau datang, bawa dia pegawainya, bawa dirjen semua, kementerian semua, ratusan. Lalu datang seluruh Indonesia di situ, full in hotel. Ya. Dan mereka kembali, dia akan bercerita bahwa, Toraja begini. Tapi kita harus juga memperbaiki kita di objek-objek wisata ini. Kuncinya adalah pusat dan daerah. Daerah sudah memperbaiki bagaimana kebijakan di pusat. Karena kalau masuk 10 besar destinasi, sebelum saya pensiun, saya diharapkan kita merancang bagaimana keamanan yang masuk 10 destinasi. Kalau ada dia lautnya, kita siapkan nanti di situ speedboat kapal, kemudian kita siapkan kinai, kemudian kita siapkan helikopter dari udara, dan kemudian kita siapkan anggota Pamofit untuk menjaga objek-objek wisata yang ada di sini. Kita siapkan. Siapa yang kenal sekarang Labuan Bajo? Siapa yang kenal dulu? Nah, di luar orang hanya kenal di Indonesia itu di mananya Toraja, dekat mana dengan Toraja atau Bali. Sekarang boro-boro. Siapa yang memperbaiki? Kita semua. Tetapi ada yang kita usung ke pusat untuk bisa bersuara. Saya tahu jalannya. Bukan masalah kita bilang blueprint. Orang kita ini pandai semua. Cuma masalah kebijakan yang bagaimana supaya bisa kita atur. Bagaimana kementerian, bagaimana di sini pemerintah daerah. Ya kan? Kalau mungkin sekarang saya ngomong, emang dia bilang kamu siapa? Ya.
Saya bukan ke DPR sana itu mau mencari, sama dengan beliau. Beliau mau masuk juga di DPR tingkat 1. Tidak ada, semua sudah lengkap, sudah selesai. Ada hotel, ada apa. Kan kita punya niat, kita punya bagaimana kita membangun Toraja kita ini. Sehingga saya bisa siap tidak. Ada tingkat 1, kita di tingkat pusat. Kita mendengarkan bagaimana kebijakan yang paling besar pada di Senayan. Karena saya pernah juga merasakan, saya Kapolres. Begitu teman-teman kita dari Senayan datang, dari Komisi 3, kita Kapolres sampai untuk ketemu, untuk sharing, untuk titip ini, mohon bantuan daerah dan sebagainya tentang keamanan. Jadi saya tahu, saya pas. Nah kalau kita sudah pegang di depan orang, maaf aja. Apalagi pemerintah daerah. Saya pernah Kapolres, saya tahu. Itulah kita masuk dari jalur hukum. Tidak bisa kita cuma ribut, hantam di koran, di media. Kenapa ini, kenapa ini? Yang ada satu, emang kamu siapa? Kita mau bikin apa? Itulah yang saya punya kerinduan. Pertama untuk bagaimana membangun Toraja yang lebih baik. Karena kalau sudah masuk pariwisata, semua akan masuk. Orang akan berbondong-bondong ke Toraja. Baik Toraja, Tanah Toraja, Toraja Utara. Hotel akan penuh. Yang tadinya cuma 1 hari tambah 2 hari. Ya. Objek-objek wisata orang datang cuma 2 jam, 3 jam, bisa 1 hari. Menghabiskan uang di sana. Karena merasa nyaman. Dari cuaca, udara saja sudah menguntungkan. Alamnya sudah menguntungkan. Budayanya apalagi. Kenapa tidak bisa kita majukan? Karena tidak ada orang-orang yang mau menyerahkan. Semua kita mau. Semua anggota dewan yang duduk di atas mau. Yang persoalannya adalah tidak mampu. Tidak ada jaringan, tidak ada pengalaman. Apalagi ada ibu rumah tangga yang mau duduk, bagaimana? Apa yang dia mau buat di atas? Yang tadi Pak Ketua bilang sayang buang suara. Apakah dia naik? Kalaupun dia naik, apakah dia bisa berbuat? Sayang saya bilang. 1 kursi, 2 kursi untuk kita yang bisa kita menyuarakan. Terus kita mau bisa dibeli dengan uang 100-200 ribu. Ya wajar dong kalau dia nggak mau dengar kita. Om kita sudah bayar. Apa kita mau dijual? Beginilah daerah kita. Saya sangat prihatin dan kita semua tentunya seperti itu. Itulah yang mendorong saya supaya saya begitu. Saya bagian dari kekecewaan itu. Tidak bisa banyak membantu, tidak bisa. Kejadian di Morowali kemarin yang Pak Ketua sampaikan, itu sempat ribut. Masyarakat kita di sana Toraja sudah mau serbu membakar kantor tempatnya almarhum itu bekerja. Datang ke Polres, datang ke Polsek, menuntut kenapa ini tidak bisa terungkap. Saya telepon ke Polresnya. Pak Kapolres cepat diungkap. Ini kalau tidak ini jadi masalah baru. Bisa masalah antar etnis. Kenapa? Karena rumah kantor itu adalah asli orang Morowali yang punya. Disewa oleh perusahaan. Saya telepon sama warga di sana. Karena saya hotel saya juga ada di Morowali. Saya ini bagian dari pariwisata juga. Jadi pas. Hotel saya juga ada di Sorako, di Mali, di Lombok Timur. Ada di Pendoro. Saya tahu. Saya kira juga Pak Ketua, Pak Mampu juga tahu hotel sekarang ya Senin Kamis ada tamu, ada tinggal.
Nah, ribut. Masyarakat sudah mau serbu, sudah dibakar sebagian itu bangku-bangku di dalam. Saya teleponlah Kapolres. Saya sengaja rekam itu supaya memperdengarkan kepada masyarakat kita yang Toraja yang ada di Morowali bahwa ini sudah tertangkap, kalian mundur. Saya rekam sama Kapolres. Bukan saya bilang apa-apa, tidak. Inilah saya katakan bahagian dari politik. Orang kan saya lihat sepele. Mungkin orang pikir ngapain juga mau telepon direkam. Bukan karena saya mau cari ketenaran. Tapi itulah strategi saya. Bagaimana untuk meyakinkan masyarakat kita di sana supaya tidak dia bakar. Ketuanya ikan di sana sudah telepon, Pak tolong Pak ini. Masa sudah membakar ini kantor. Kalau dia bakar, terjadi perkalian antara suku. Dulu pernah terjadi. Saya rekam, saya telepon, saya kirim ke ketuanya ikat di sana. Saya bilang ini sudah tertangkap. Kalian mundur. Kalau tidak mundur, saya tidak mau tanggung jawab lagi. Dia kirim, Pak sudah mundur semua Pak. Padahal sebenarnya sejatinya itu belum ditangkap. Tapi sudah akan ditangkap. Kan perlu pembuktian. Polisi juga tidak sembarangan menangkap orang kalau tidak ada dua alat bukti. Tapi dia sudah yakinkan. Saya sampaikan ke Polres. Kamu yakin? Tak yakin Pak sudah ada dan sebagainya. Cuma kita lengkapi dulu. Setelah saya bilang apa-apa. Saya rekam, kamu ngomong saya rekam. Saya kirim kepada saudara kita. Mundur. Bayangkan kalau dia bakar malam itu. Terjadi perkelahian kasus. Merembet ke tempat yang lain. Itulah Bapak sekalian. Makanya saya dengan peluang yang ada, dengan pengalaman, networking, saya mohon doa restu. Saya mohon dukungan supaya saya bisa duduk di atas dan kursi yang di atas itu tidak sia-sia. Ada orang tapi tidak ada suara. Sayangnya, maka kita lihat seperti kami. Saya bukan dibilang saya mau cari kerjaan. Untuk apa saya mau cari kerjaan? Saya sudah banyak pekerjaan. Saya tidak lebih lah, tapi cukup lah. Saya tidak sombong. Makanya saya cerita tadi itu supaya ibu tahu saya siapa. Bukan saya pencari pekerjaan untuk kesana. Tidak. Anak saya jadi semua. Tidak ada juga yang merepotkan saya. Saya tinggal 2 orang. Anak saya kok sudah di anak negara. Anak saya 2, 1 jadi kasat reskrim. Anak saya 1 jadi pengusaha properti. Saya tinggal cek. Udah masuk belum? Udah Pak. Udah bekerja bagaimana? Udah. Saya main di Bali, saya main di sini. Tapi saya masih punya harapan besar. Mungkin Bapak Ibu banyak lihatlah banyak orang-orang tokoh-tokoh yang mengasang toko. Bahkan kita lihat bahkan sekarang pecah belah, ada PMT, ada ikat. Buatlah pecah-pecah di mana-mana, buat PMT ya sudah ada ikat, buat lagi PMT. Apa tujuan kita sebenarnya? Apa yang mau dicari? Mau cari ketenaran kan? Oh, sudah ada ikat kan? Ikat sudah ada puluhan bahkan ratusan tahun. Dipecah lagi jadi PMTI. Aneh. Saya tidak tahu juga apa maksudnya. Dulu Pak Parapat sudah bentuk. PMT itu hanya ada di Jakarta. Dilanjutkan dengan almarhum Fred Batong 2 periode. Masuk periode yang ke selanjutnya udah mulai berantakan. Sorry kalau ada orang PMT di sini. Saya bicara padanya. Teman-teman di daerah semua, Pak, tolong kami Pak ini. Kenapa kita dipecah belah? Yang sudah ada dari dulu. Saya bilang sudahlah, biarkanlah itu ikat.